Perkenalkan, saya Rita Rosana Elviana Leda, NIM 20030300105, kelas C, semester 2, jurusan Sosiologi. Saya akan mempresentasikan review buku ketiga, mata kuliah Teori Sosiologi Klasik, dengan judul buku Teori Sosiologi di Era Klasik oleh Laura de Flor Edlets. Bangkitnya ilmu pengetahuan dan empirisme yang diantar oleh pencerahan akan melahirkan sosiologi di pertengahan abad ke-19. Ide utama di balik disiplin yang muncul adalah bahwa masyarakat menjadi subjek ilmiah pemeriksaan dengan cara yang sama seperti organisme biologis atau fisik properti benda material. Yang pertama, Karl Marx, tokoh inti sosiologi, meskipun ia melihat dirinya sendiri sebagai seorang ekonom dan kritik sosial. Membentuk filosofi ekonomi yang sekaligus mengakar dalam sains dan ramalan humanis, Marx menganalisis tidak hanya dinamika ekonomi kapitalisme, tetapi juga sosial dan masalah moral yang melekat pada sistem kapitalis. Karl Marx sangat prihatin pada perubahan ekonomi dan efek sosial yang tidak teratur dan dibangun dari revolusi industri. Marx tidak hanya menulis artikel dan buku kondisi keras yang dihadapi oleh pekerja di bawah kapitalisme, tetapi juga aktivis politik yang membantu mengorganisir gerakan baru revolusioner, memprovokasi perubahan sosial yang luas. Durkheim tertarik pada fakta sosial objek atau eksternal elemen yang lebih subjek dari masyarakat seperti perasaan solidaritas atau komitmen terhadap kode moral. Yang berikut, Emil Durkheim. Emil Durkheim dibahas dalam bab 3 yang bisa dibilang paling berperan penting dalam meletakkan file dasar untuk disiplin sosiologi yang muncul. Durkheim menekankan bahwa sementara domain utama psikologi adalah memahami psikiatri individu, misalnya kepribadian atau naluri, domain utama sosiologi adalah fakta sosial, yaitu kondisi dan keadaan di luar individu yang bagaimanapun menentukan arah individu tersebut sebagai seorang ilmuwan. Durkheim mengajukan pemeriksaan sistematis dan metode fakta sosial dan dampaknya terhadap individu, dan juga membahas efek yang ditimbulkan oleh divisi yang berkembang dari tenaga kerja yang secara bersamaan menyebabkan peningkatan individualitas dan erosi ikatan keluarga dan komunitas. Yang berikut, Max Weber, tahun 1864 sampai 1920. Max Weber menggabungkan pendekatan metodis dan ilmiah dengan perhatian tentang keduanya, kondisi material dan sistem gagasan masyarakat modern. Max Weber juga menjelajahi pergaulan transformasi yang terjadi dalam masyarakat Eropa di abad ke-18 dan abad ke-19. Berbeda dengan Marx, bagaimana Weber berpendapat bahwa itu benar tidak hanya struktur ekonomi, misalnya kapitalisme, tetapi juga organisasi yang paling penting adalah birokrasi yang sangat mempengaruhi hubungan sosial. Berikut, Charlotte Perkins Gilman pada tahun 1860 sampai dengan tahun 1935. Dikenal sebagai penulis dan feminis radikal pada masanya, tetapi bukan sebagai sosiolog. Tidak sampai tahun 1960-an ada sosiologis yang diformalkan era tersebut, yang disebut dengan teori feminis. Gilman berusaha menjelaskan dasar gender ketimpangan dalam masyarakat industri modern. Dia menjelajahi fundamental pertanyaan yang akan menjadi inti teori sosial feminis sekitar 50 tahun kemudian.
ketika penulis seperti Simone de Beauvoir dan Beauty Viden. Berikut George Simmel pada tahun 1858 sampai dengan 1918. Seorang sosiolog Jerman menulis karyanya itu kemudian menjadi penting dalam sosiologi. Meskipun karyanya konsisten terhalang baik luasnya yang tidak biasa dan konten karyanya karena latar belakang Yahudi, Simmel berusaha mengungkap bentuk dasar interaksi sosial seperti pertukaran konflik yang didominasi itu terjadi antara individu. Di atas segalanya, Simmel menggarisbawahi kontradiksi kehidupan modern. Misalnya, ia menekankan bagaimana individu berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kelompok sosial dan pada saat yang sama membedakan diri mereka sendiri dari orang lain. Pekerjaan provokatif Simmel semakin meningkat relevansi di dunia saat ini di mana kontradiksi dan ironi berlimpah. Yang berikut, Webb Du Bois. Sementara antisemitisme mencegah Simmel menerima hak sepenuhnya dan seksisme menghalangi Gilman serta cendekiawan wanita lainnya untuk mencapai prestasi miliknya. Kekuatan rasisme di Amerika Serikat mencegah sosiologi karir intelektual Afrika Amerika Webb Du Bois pada tahun 1868 sampai dengan tahun 1963. Tidak mengherankan, rasisme inilah yang paling banyak menjadi penyebab Du Bois menekan prihatin ilmiah. Du Bois berusaha mengembangkan teori sosiologis tentang interpretasi ras dan kelas di Amerika pada saat yang paling banyak sosiologi mengabaikan atau mengabaikan masalah rasisme. Meskipun kurang dihargai pada zamannya, wawasan Du Bois adalah inti dari teori sosiologi kontemporer tentang hubungan ras. Du Bois mempelajari lebih sedikit orang Afrika Amerika yang miskin dan tertindas, komunitas juga. Dalam College Breed Negro 1910, ia mengidentifikasi dan menghubungi ribuan lulusan perguruan tinggi Afrika Amerika. Dia juga menulis The Negro Leader of Georgia dan pengrajin Afrika Amerika pekerjaan terampil. Du Bois menyatakan bahwa kelas negro yang lebih baik seharusnya mengenali tugas mereka terhadap massa, sebuah gagasan yang kelak menjadi salah satunya Du Bois yang paling terkenal. Du Bois percaya bahwa benda untuk menang kebebasan dan keadilan bagi semua orang Afrika dan Amerika terletak di pundak mereka yang paling siap secara pendidikan dan ekonomi. Berikut George Herbert Mead. Mead meletakkan fondasi untuk simbolik interaksionisme yang menjadi salah satu perspektif utama dalam sosiologi teori sejak pertengahan abad ke-20. Mead menentang teori psikologi yang tentang pikiran dengan menyoroti dasar sosial, pemikiran, dan komunikasi. Pekerjaan provokatif Mead saat muncul dimensi simbolik interaktif dan terus membentuk hampir semua penelitian interaksionis sosial, psikologi, dan simbolik saat ini. Sejauh ini dijelaskan ketidaksabaran teori sosiologis berpendapat bahwa siswa harus membaca karya teori asli dan dibahas para ahli yang dianggap sebagai jantung teori sosiologi klasik. Sekarang sampai pada pernyataan keempat, bagaimana kita menavigasi file berbagai macam ide yang dikemukakan para ahli teori ini untuk tujuan dalam hal menjelaskan kerangka metateorikal atau peta yang digunakan buku ini untuk mengeksplorasi dan membandingkan
serta membedakan karya masing-masing dari ahli teori. Dengan demikian, teori sosiologis memiliki karakter tertentu yang sama dengan teori yang dikembangkan dari cabang ilmu lainnya. Namun, yang signifikan perbedaan antara teori sosial dan teori ilmiah lainnya, yaitu teori dalam ilmu sosial sebagai lawan dari ilmu alam. Pertama, sosiologi teori cenderung lebih evaluatif dan kritis daripada teori alam sains. Teori sosiologis seringkali berakar pada asumsi moral implisit yang kontras dengan gagasan tradisional tentang objektivitas ilmiah. Dengan kata lain, sering dianggap bahwa pencarian pengetahuan harus bebas dari penilaian atau penilaian moral yang menjadi perhatian pertama dan terpenting adalah sains untuk mengungkap apa yang sebenarnya, bukan apa yang seharusnya. Sekian presentasi saya. Terima kasih.